Pernahkah kalian berpikir bahwa akan ada waktu di mana orang tidak memiliki lebih banyak ruang untuk hidup di bumi karena kelebihan penduduk? Akhir-akhir ini kita semakin miris dengan terjadinya banyak masalah-masalah baru yang terus terjadi di dunia ini, seperti bencana alam, banjir di Jakarta, kebakaran hutan di Australia, naiknya permukaan air laut di seluruh dunia karena mencairnya es di kutub. Itu semua karena perubahan pola iklim dan masih banyak lagi bencana alam karena pemanasan global. Belum lagi ditambah dengan konflik di Timur Tengah yang tidak kunjung membaik, ancaman perang dunia ketiga, dan akhir-akhir ini dunia telah dihebohkan dengan wabah pandemi COVID-19. Kenapa semua itu bisa terjadi? Itu semua terjadi karena disebabkan oleh manusia. Manusia adalah ancaman terbesar bagi bumi. Semua itu terjadi karena bumi kelebihan populasi. Pada tahun 1900, jumlah populasi di seluruh dunia hanya sekitar 1,5 miliar. Namun di tahun 2020 ini populasi dunia sudah mencapai angka 7,7 miliar. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Artinya penduduk dunia telah meningkat hampir 5 kali lipat dalam kurun waktu 1 abad ini. Ledakan penduduk ini diperkirakan masih akan terus meningkat. Proyeksi PBB dari tahun 2011 populasi dapat tumbuh hingga 11,2 miliar pada tahun 2100. Bumi kita sedang sakit, bumi kita sedang menderita overpopulasi, dan ini akan memberikan banyak dampak buruk dan masalah baru. Semakin bertambahnya populasi akan semakin bertambah masalah yang lebih besar lagi. Lebih dari sepertiga dari 50 ilmuwan di Lindau Nobel Laureate Meeting mengatakan bahwa kelebihan populasi manusia dan degradasi lingkungan adalah 2 ancaman terbesar yang dihadapi umat manusia. Pertumbuhan populasi manusia yang cepat adalah pendorong utama di balik banyak ancaman ekologis. Ketika kita mencapai titik kritis lingkungan, kita harus menemukan solusi untuk pertumbuhan yang cepat ini. Jika tidak dikendalikan, bukan tidak mungkin beberapa waktu ke depan bumi tidak akan kuat lagi menampung beban yang terlalu banyak dan akan menimbulkan masalah-masalah baru. Setelah dimulainya revolusi industri selama abad ke-18, laju pertumbuhan penduduk mulai meningkat tak terkendali. Sejak 1940, angka ini terus meningkat menjadi 2,3 miliar dan setiap penambahan 1 miliar manusia memakan waktu semakin sedikit. 33 tahun untuk mencapai 3 miliar pada tahun 1960 dan hanya membutuhkan waktu 14 tahun untuk mencapai angka 4 miliar pada tahun 1974, dan grafik ini terus meningkat. Tahun 2020 populasi dunia sudah mencapai 7,7 miliar. Hampir 37% dari total penduduk dunia berada di Cina dan India. Hingga sekarang urutan pertama masih ditempati oleh Cina dengan populasi terbanyak di dunia yang mencapai 18,59% dari total populasi dunia atau sekitar 1,4 miliar jiwa. Dan India menempati urutan kedua dengan 17,71% dari total populasi dunia atau 1,3 miliar jiwa. Mayoritas populasi dunia memang berada di benua Asia. Ledakan penduduk terjadi karena angka kelahiran yang lebih tinggi dari angka kematian. Data PBB menunjukkan rata-rata ada 250 bayi yang lahir setiap menit atau lebih dari 130 juta setahun. Data PBB dari 2019 menunjukkan bahwa populasi manusia tumbuh 100 juta setiap 14 bulan. Ini adalah salah satu contoh penyebab terjadinya ledakan penduduk. Tingkat kematian yang menurun dan tingkat kelahiran yang tinggi. Tingkat kelahiran saat ini mencapai 18,5 kelahiran per 1000 populasi. Jadi ada sekitar 258 kelahiran di seluruh dunia per menit. Dan tingkat kematian mencapai 8 kematian per 1000 populasi. Jadi ada sekitar 120 kematian setiap menit. Itu artinya tingkat kelahiran jauh lebih besar dibandingkan tingkat kematian. Dunia medis yang semakin canggih, kemajuan teknologi terbaru dan lebih banyak penemuan dalam ilmu kedokteran. Pada tahun 1900-an, 30,4% dari semua kematian terjadi di antara anak-anak berusia kurang dari 5 tahun.
Penyebab utama kematiannya adalah pneumonia, tuberkulosis, dan difteri. Meskipun pada waktu itu banyak keluarga yang mempunyai anak, namun hanya 2 dari 5 anak mereka yang akan bisa tumbuh sampai dewasa. Tetapi setelah adanya kemajuan pada dunia medis pada abad ke-20 dan ditemukannya vaksin, ini telah memberikan dampak besar untuk angka harapan hidup. Ledakan penduduk adalah masalah dan ancaman yang sangat serius yang harus segera dikendalikan. Akan ada banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari kelebihan penduduk seperti dampak sosial dan dampak bagi lingkungan bumi. Lebih banyak populasi akan semakin banyak kebutuhan pangan dan tempat. Potensi kekerasan karena meningkatnya ketegangan yang disebabkan oleh kebutuhan untuk bertahan hidup. Naiknya angka pengangguran, tingkat kejahatan yang meningkat, kemiskinan dan kelaparan. Meningkatnya peluang munculnya epidemi dan pandemi baru, konflik dan perang. Ini adalah beberapa dampak sosial yang ditimbulkan dari overpopulasi. Bukan hanya berdampak pada kehidupan sosial, namun kelebihan penduduk akan berdampak pada lingkungan bumi, hilangnya keanekaragaman hayati dan kepunahan Holocene. Polusi, potensi keruntuhan ekologi, penipisan dan perusakan sumber daya alam, pemanasan global. Menurut Global Footprint Network, hari ini umat manusia menggunakan setara dengan 1,5 planet untuk menyediakan sumber daya yang digunakan. Sudah berapa banyak hutan yang dirusak dan sudah berapa juta satwa yang punah karena manusia. Hilangnya hutan dan keanekaragaman hayati karena manusia. Kepunahan spesies terjadi 1000 kali lebih cepat karena manusia. Sejak abad ke-16, manusia telah menyebabkan sedikitnya 680 spesies vertebrata punah. Semakin banyak populasi tentunya akan semakin membutuhkan banyak ruang. Akan ada banyak hutan yang harus dibabat untuk kebutuhan hidup dan untuk tempat tinggal. Ini akan mendorong tingkat kepunahan biologis. Hilangnya spesies secara permanen. Hilangnya dengan cepat spesies yang kita lihat hari ini diperkirakan oleh para ahli antara 1000 sampai 10.000 kali lebih tinggi dari tingkat kepunahan alami. Jika perkiraan ada 100 juta spesies berbeda hidup di bumi, maka antara 10.000 sampai 100.000 spesies punah setiap tahun. Selama periode waktu yang sangat singkat, bumi telah kehilangan 1/4 lapisan tanah dan mengubah komposisi atmosfer secara mendalam dan menghancurkan sebagian besar hutan dan habitat alami lainnya tanpa menggantinya. Yang terburuk, kita telah mendorong tingkat kepunahan biologis. Hilangnya spesies secara permanen naik beberapa ratus kali di atas tingkat historisnya dan terancam akan hilangnya mayoritas dari semua spesies pada akhir abad ke-21. Meningkatnya populasi otomatis akan meningkatkan penggunaan kendaraan dengan bahan bakar fosil dan pembangunan industri yang bisa menimbulkan emisi kendaraan dan emisi industri. Penggunaan batu bara, minyak bumi dan gas yang akan meningkatkan jumlah emisi CO2 dan dengan cepat akan menghabiskan dan merusak sumber daya alam. Dampak yang serius dari semua itu bisa menyebabkan pemanasan global, mencairnya es di kutub, dan mengubah pola iklim. Naiknya permukaan air laut adalah beberapa konsekuensi yang mungkin harus kita hadapi karena pencemaran lingkungan. Bumi adalah sebagai rumah dan tempat tinggal kita. Seharusnya rumah itu dijaga dan dirawat, bukan malah dirusak.
Contoh kecil saja, kalau kalian punya rumah dan kalian mengambil salah satu dari material, satu demi satu, dan terus-menerus, pasti rumah itu tidak bisa dihuni lagi dan bahkan bisa ambruk. Kelebihan populasi manusia mungkin sudah terjadi. Peningkatan pesat dalam populasi dunia selama 100 tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran bahwa planet ini mungkin tidak bisa mempertahankan masa depan karena jumlah penghuninya saat ini. Mungkin kita perlu lebih dari satu bumi untuk menampung hampir 8 miliar populasi umat manusia. Semua bisa terjadi dengan kemajuan teknologi dan sains. Di era sekarang, manusia bisa menciptakan apa saja dengan kemajuan teknologi dan sains yang sebelumnya belum pernah terjadi. Kita berdiri dalam upaya untuk mencapai dunia yang berkelanjutan. Jelas, 100 tahun terakhir telah menjadi traumatis sebagai dampak kolektif dari jumlah manusia. Dan pilihan teknologi terus mengeksploitasi dengan cepat proporsi sumber daya dunia yang meningkat pada tingkat yang tidak berkelanjutan. Mungkin umat manusia akan melebihi sumber daya yang tersedia karena sejumlah lahan terbatas tidak akan mampu mendukung populasi dengan potensi yang tak terbatas. Manusia adalah makhluk yang paling cerdas, namun dengan kecerdasannya itu manusia menjadi buas dan ganas. Seandainya manusia tidak diberi kecerdasan seperti sekarang, mungkin bumi akan jauh lebih aman dari kerusakan. Sebenarnya bencana alam dan musibah yang kita hadapi sekarang ini adalah ulah dari perbuatan manusia itu sendiri. Begitu banyak bahaya dan efek yang ditimbulkan dari overpopulasi. Dan semua itu bukan hanya perkiraan atau ramalan, namun memang sudah benar-benar terjadi saat ini. Jumlah kita membebani dunia yang hampir tidak dapat mendukung kita dalam perbuatan. Wabah, penyakit, kelaparan, perang, dan gempa bumi harus dianggap sebagai obat bagi bangsa-bangsa sebagai cara memangkas kemewahan umat manusia.